Oke, kembali lagi ke video tutorial tentang baca data lanjut. Kali ini kita akan bahas tentang Advanced Explicit Cursor Concept pada database Oracle. Oleh saya, Ahmad Agus Salim, dari kelas 23 Etik B, NLP 21031, 21035. Dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom, OCE. Oke, kita masuk ke materi. Pertama yaitu apa yang kita akan bahas kali ini. Tujuan belajar kita hari ini yaitu write a cursor that user uses parameter. Jadi menuliskan sebuah kursor dengan menggunakan sebuah parameter. Kemudian determine when a for update clause in a cursor is required. Jadi mendeterminasi ketika sebuah for update clause for update pada sebuah kursor telah ditentukan. Kemudian menggunakan ketika where current of clause, yaitu menggunakan clause where current of, menuliskan sebuah kursor that uses a subquery. Jadi menggunakan sebuah kursor ketika menggunakan subquery. Kemudian masuk ke kursor with parameter dengan sintaks seperti contoh yaitu cursor name, parameter name, data type is select statement. Kemudian pass parameter values to a cursor when the cursor is opened and the query is executed. Jadi bagi cara melewatkan sebuah nilai parameter ke sebuah kursor ketika kursor itu telah terbuka dan query telah dieksekusi. Kemudian buka sebuah explicit cursor, beberapa explicit cursor. Jadi buka sebuah explicit cursor pada beberapa waktu dengan perbedaan active set dengan yang lainnya. Dengan cara open cursor name parameter values. Kemudian kursor masih pada kursor with parameter, yaitu dengan cara memberikan department number dan job title dengan menggunakan clause where pada clause where in select statement. Dengan cara kursor emp pdepno job is select, kemudian lakukan open emp kursor dan seterusnya. Kemudian the for update clause for update dengan sintaks selectnya apa, kemudian from for update of column reference no wait. Use explicit locking to any access for duration of transaction, yaitu menggunakan explicit locking atau explicit kunci untuk tidak memberikan akses untuk durasi of transaction, jadi tidak memberikan akses untuk transaksi. Dan lock the rows before the update or delete, jadi menggunakan kunci baris sebelum dilakukannya update atau delete. Kemudian the where current of clause dengan sintak where current of cursor, gunakan kursor untuk mengupdate atau menghapus sebuah baris yang akan digunakan sekarang. Kemudian masukkan sebuah clause for update pada kursor query kursor untuk mengunci baris pertama. Kemudian gunakan where current of clause where current of untuk mereference. Kemudian where the current of clause, contohnya terlihat pada gambar, yaitu dengan cara pada blok kursor declare, yaitu kursor is, kemudian melakukan query dengan for update of salary no wait, perintah dari for update, dan where current of sal cursor, dan kursor with subquery. Contohnya deklarasinya begini. Contoh pada gambar yaitu dengan cara kursor is, kemudian melakukan select query from pada subquery, terlihat pada subquery yaitu dengan cara group by department ID T2 where
materi saat bantuan itu bla 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 bla. Masuk ke ringkasan, pada materi ini kita harus mengetahui belajar untuk mengembalikan different active set aktif yang berbeda menggunakan kursor dengan parameter. Kemudian define cursor with subqueries and correlated subquery, yang mendefine sebuah kursor dengan subquery dan mengkorelasinya dengan subquery. Dan manipulasi eksplisit kursor dengan beberapa komentar dengan menggunakan seperti contoh for update, klausa for update, klausa where current of, dan kita masuk ke latihan soal. Buatlah program PL-Skill yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen ID dan nama departemen dari tabel departemen untuk nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang Anda pada. Kursor pertama menjadi parameter kursor kedua, di mana kursor ini akan menyampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai, pekerjaan, dan kurang dari 120 pekerja yang berteman nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter argumen pada kursor kedua. Oke, kita langsung jawab aja, langsung ke pertama, yaitu processor out-nya dinyalakan, di set on kan dulu, kemudian deklarasi, lewat box deklarasi, kursor dep kursor, kemudian kursor emp kursor, buat kursor, kemudian lakukan looping for dep record in dep kursor, dbms output, put line, dep record, dan sebagainya. Kemudian soal kedua itu modifikasi program di bawah ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current of. Masukkan nomor pegawai MPID 176, 174, 104 untuk memeriksa hasilnya. Dengan cara define employee no mendeklarasikan variabel-variabelnya, melakukan for update, melakukan begin open cell kursor, melakukan fetching cell kursor into cell, dan for in melakukan looping update emp set stars sama dengan v star where current of cell kursor, kemudian dilakukan proses commit dan close cell kursor. Menggunakan lakukan query untuk menyeleksi untuk menampilkan employee ID, nama depan, first name, gaji, star dari emp where star is not null. Oke, untuk materi kali ini terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.